Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ferry Khalifatul Siddiq. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mufasir. Yang pertama yaitu tafsir Al-Qumi dan yang kedua yaitu At-Tabarsi. Lalu di sini saya juga menjelaskan mengenai kritik kedua mufasir dan juga perbandingan keduanya. Langsung saja, yang pertama yaitu tafsir Al-Qumi. Di sini merupakan sebuah karya dari Abu Al-Hasan Ali ibnu Ibrahim Al-Qumi. Beliau adalah seorang tokoh Syiah Imamiyah. Lalu nama tafsirnya beliau merujuk kepada nama akhir dari beliau dan juga sekaligus sebagai penegas bahwa dia besar dan menjadi ulama di daerah atau di kota Qum, tepatnya di Iran. Kota yang seluruh penduduknya menganut madhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Tafsir Al-Qumi termasuk tafsir generasi ketiga Hijriah dan merupakan tafsir dari generasi awal dari tafsir Al-Quran. Menurut Tabatabai, Al-Qumi adalah seorang periwayat hadis yang sikoh dan sahih, sedangkan Al-Dhahabi menyebutkan sebagai seorang Syiah Rafidhah, yaitu Syiah yang ekstrim atau yang beraliran keras. Lalu At-Tabarsi, nama lengkap beliau adalah Abu Ali ibnu Al-Dal ibnu Al-Hasan ibnu Al-Fadl Al-Tabarsi At-Tusi As-Sabwari Al-Rodawi Al-Mashhadi. Dalam riwayat beliau, umur beliau mencapai 90 tahun. At-Tabarsi adalah seorang mufasir Syiah Imamiyah Isna Asyariyah atau juga bisa disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah. At-Tabarsi juga merupakan seorang Syiah yang mengembangkan akidah Syiah dengan sebagian paham Mu'tazilah. Jadi beliau juga memahami aliran Mu'tazilah, sehingga tidak aneh bila ia juga membela madhabnya, yaitu madhab Syiah, dan memahami kitabullah sesuai dengan akidahnya. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai biografi seorang mufasir yang tadi, saya di sini akan sedikit menjelaskan atau menjabarkan kritik terhadap kedua mufasir. Yang pertama, Al-Qumi. Kritik dilayangkan dari kacamata non-Syiah bahwa ciri khas dari tafsir Al-Qumi ini yang dianggap memiliki kelebihan tidak menjadikan benar-benar memiliki kelebihan, disebabkan oleh realitas yang objektif bahwa tafsir yang berkualitas tinggi adalah manakala ia disandarkan pada riwayat Nabi atau melalui jalur yang mutasil dan dobit. Setidaknya ciri-ciri itu bisa dianggap sebagai kekhususan dari tafsir Al-Qumi sendiri. Lalu kritik yang selanjutnya yaitu adalah Al-Qumi lebih mengandalkan ijtihad sendiri daripada riwayat-riwayat dari sahabat atau tabi'in, dan juga berusaha melegitimasi ideologinya, dan dari penafsirannya banyak yang melenceng adalah ayat-ayat yang khas dengan prinsip khusus ideologi Syiah Imamiyah sendiri. Lalu yang ketiga yaitu Adz-Dzahabi menyebutnya bahwa tafsir Al-Qumi adalah tafsir birra'yi yang al-madmum. Lalu kritik tafsir dari At-Tabarsi yaitu At-Tabarsi sendiri terkadang mencantumkan hadis yang lemah untuk mendukung keyakinannya, bahkan dalam beberapa hal adalah hadis palsu. Jadi At-Tabarsi ini ada yang mencantumkan sebuah hadis yang lemah atau palsu guna meyakinkan apa yang beliau tafsirkan. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan kedua mufasir Al-Qumi dan At-Tabarsi, yaitu Al-Qumi menurut Adz-Dzahabi menyebutnya sebagai seorang Syiah Rafidhah, yaitu Syiah yang ekstrim. Kalau At-Tabarsi, beliau adalah
ta'assub atau tidak fanatik dari akidahnya, dan beliau lebih memilih kepada Syiah moderat. Yang kedua, perbandingan yang kedua yaitu tafsirnya terdapat penjelasan tentang Al-Quran yang maknanya tidak dapat difahami kecuali dengan bantuan Ahlul Bait sendiri. Al-Tabarsi yaitu menurut Syekh Taqiyul Al-Qumi, pemuka madhab Syiah, menyatakan bahwa penulisan kitab ini berpikiran moderat dan ia berkomitmen dengan keindahan sastra Al-Quran. Ia tidak keras dalam berdebatan, tidak pula mencela pendapat orang lain, bahkan ia selalu adil. Pemberian komentar yang bagus terhadap orang-orang yang pro maupun yang kontra pada beliau. Lalu yang ketiga dari Al-Qumi yaitu identik dengan peralihan makna ayat Al-Quran yang berorientasi kepada imamah atau madhab beliau, yaitu madhab Syiah. Kalau kita lihat dari At-Tabarsi, dia menjelaskan alasan dan riwayat sanad yang demikian itu untuk memudahkan pembaca menarik kesimpulan yang benar dari penafsiran At-Tabarsi sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai presentasi saya dari awal hingga akhir. Apabila ada kurang lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.